Hai semuanya, selamat datang di Siniar Alternity. Kenalin, aku Elsa Sinta Zafarani. Dan di episode kali ini, aku bakal jadi teman kamu buat ngobrol santai, tapi berisi. Kadang hidup itu gak selalu tentang hal-hal besar, tapi juga tentang hal-hal kecil yang ternyata punya makna mendalam, seperti hubungan kita dengan keluarga, impian, dan keberanian buat menjadi diri sendiri. Nah, dari situ aku jadi kepikiran buat bahas satu karya yang menurutku dalam banget maknanya dan terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Buku ini juga bikin aku mikir ulang tentang arti keluarga dan perjuangan buat meraih mimpi sendiri. Buku yang bakal kita bahas kali ini berjudul 7 Prajurit Bapak, karya Wulan Nurmalia. Novel ini diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2022 dengan tebal sekitar 444 halaman. Cerita dan maknanya benar-benar menggugah, apalagi buat kita yang sedang mencari arti keluarga dan keberanian untuk menentukan jalan hidup sendiri. Jadi, yuk langsung aja kita mulai bahas bukunya. Novel 7 Prajurit Bapak ini menceritakan kehidupan sebuah keluarga besar yang dipimpin oleh Pak Cahyo, seorang pensiunan tentara yang disiplin dan keras. Ia memiliki 7 anak laki-laki yang oleh orang-orang sekitar disebut prajurit bapak. Sejak kecil, ketujuh anak ini dibesarkan dengan aturan militer yang kaku, di mana ketegasan dan kepatuhan menjadi hal utama dalam keluarga mereka. Namun, di balik ketegasan itu, tersimpan harapan besar seorang ayah agar anak-anaknya dapat mengikuti jejaknya menjadi tentara dan meneruskan nama baik keluarga. Cerita ini berpusat pada Yoga, anak keempat dari 7 bersaudara yang juga menjadi narator utama. Melalui sudut pandangnya, pembaca diajak menyelami dinamika keluarga Pak Cahyo yang penuh tekanan, tawa, dan air mata. Yoga berjuang antara memenuhi ekspektasi sang ayah dan mengejar impiannya sendiri yang jauh dari dunia militer. Ia juga harus menghadapi lika-liku cinta pertamanya, perasaan bersalah, dan konflik batin yang membuatnya semakin dewasa. Hubungannya dengan saudara-saudaranya pun penuh warna, seperti ada yang mendukung, ada pula yang memberontak dan menjauh. Konflik semakin memuncak ketika sebuah rahasia lama yang melibatkan masa lalu Pak Cahyo dan Lia terungkap dan mengguncang seluruh anggota keluarga. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi ketujuh prajurit bapak dalam memahami arti sebenarnya dari keluarga, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Di akhir cerita, pembaca diajak merenungkan bahwa tidak semua perjuangan harus mengikuti jejak orang tua, dan bahwa keberanian sejati adalah ketika seseorang berani memilih jalan hidupnya sendiri tanpa melupakan akar keluarga yang membentuknya. 7 Prajurit Bapak merupakan novel yang bertema utama perjuangan untuk meraih mimpi di tengah tradisi keluarga dan tekanan sosial. Wulan Nurmalia ingin menunjukkan bahwa setiap individu berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, meskipun harus berhadapan dengan ekspektasi orang tua dan pandangan masyarakat. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana narator berada di luar cerita, tetapi memahami perasaan dan pikiran setiap tokoh. Hal ini membuat pembaca dapat melihat berbagai sisi konflik keluarga dan memahami alasan di balik setiap tindakan tokoh. Dari segi kekuatan, 7 Prajurit Bapak memiliki alur yang mengalir dengan emosi yang kuat, serta konflik keluarga yang dikemas secara realistis dan menyentuh. Latar belakang militer yang tegas berpadu dengan perjuangan pribadi Yoga menciptakan keseimbangan antara ketegangan dan keharuan.
Gaya bahasa yang sederhana, namun penuh makna, membuat pembaca mudah terbawa suasana. Sementara pengungkapan rahasia masa lalu Pak Cahyo dan Lia menjadi bagian yang mengejutkan dan mampu menggugah emosi pembaca. Selain itu, alur ceritanya yang menarik dan penuh makna disertai sisipan humor ringan menjadikan kisah ini tidak terasa berat. Penulis juga berhasil mengembangkan cerita dengan baik, menghadirkan pesan moral di setiap bagian, dan membuat kisah fiksi ini terasa realistis bagi banyak orang. Dari segi tampilan fisik, buku ini juga menarik perhatian dengan sampul sederhana namun bermakna. Perpaduan warna kontras yang sesuai dengan nuansa cerita, serta kualitas kertas dan ukuran teks yang nyaman untuk dibaca. Namun, di balik kelebihannya, novel ini memiliki beberapa kekurangan. Terdapat penggunaan kata yang kurang tepat di awal kalimat, seperti pada halaman 370 bagian kedua, paragraf keempat yang tertulis, yang jelas, lampu-lampu toko yang gemerlap itu samar-samar mulai terlihat buram. Nah, dalam kaidah bahasa Indonesia, kata yang sebaiknya tidak digunakan untuk mengawali kalimat. Selain itu, terdapat beberapa dialog menggunakan bahasa daerah tanpa penjelasan makna. Sehingga pembaca yang tidak memahami bahasa tersebut mungkin kesulitan mengikuti percakapan. Penyelesaian konflik di bagian akhir juga terasa agak terburu-buru, membuat emosi pembaca belum terbangun sepenuhnya. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak mengurangi kekuatan pesan moral yang disampaikan penulis tentang keberanian mengejar mimpi dan ketulusan dalam hubungan keluarga. Dari kekurangan-kekurangan tersebut masih bisa ditingkatkan agar pengalaman pembaca lebih maksimal. Misalnya bagian akhir yang terasa terburu-buru bisa diperluas dengan memperdalam proses penyelesaian konflik antar anggota keluarga, terutama antara Pak Cahyo dan anak-anaknya, agar pembaca bisa merasakan klimaks emosional yang lebih kuat. Penggunaan bahasa daerah tanpa penjelasan juga dapat dilengkapi dengan catatan kaki supaya maknanya tersampaikan bagi pembaca yang berada di luar daerah. Selain itu, penulis dapat lebih berhati-hati dalam pemilihan kata di beberapa bagian yang kurang efektif atau tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia, agar gaya bahasanya tetap rapi dan konsisten. Dengan perbaikan tersebut, kisah 7 prajurit Bapak akan terasa lebih matang, menyentuh, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Buku 7 Prajurit Bapak sangat direkomendasikan untuk remaja dan dewasa muda yang sedang mencari bacaan dengan makna keluarga dan perjuangan hidup. Selain itu, novel ini juga cocok dibaca oleh orang tua agar dapat memahami sudut pandang anak dalam menghadapi tekanan dan impian pribadi. Secara keseluruhan, 7 Prajurit Bapak merupakan bacaan yang menggugah hati, syarat nilai kehidupan, dan layak dibaca oleh siapapun yang sedang berjuang memahami arti keluarga, mimpi, serta cinta yang tulus. Nah, itu tadi pembahasan tentang novel 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nurmaliah. Dari cerita ini, kita bisa belajar kalau setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, dan gak semua hal harus selalu sesuai dengan harapan orang lain. Kadang, keberanian buat tetap jadi diri sendiri justru adalah bentuk cinta dan perjuangan yang paling tulus. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kali ini bisa ngasih kamu sedikit pandangan baru tentang arti keluarga, mimpi, dan keberanian untuk memilih jalanmu sendiri. Jangan lupa buat istirahat yang cukup, jaga diri, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!